Ada 4 hal yang wajib banget kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk daftar CPNS di instansi Kejaksaan RI. Preview. Yang pertama itu adalah syarat daftar. Ini sebenarnya adalah hal dasar yang wajib kalian ketahui dan penuhi ketika ingin mendaftar CPNS, gak hanya di instansi Kejaksaan RI saja, tapi di instansi manapun. Menurut aku ini adalah hal yang sifatnya itu mutlak dan biasanya berbeda ya di tiap tahunnya. Oleh karena itu, jadi please banget buat kalian jangan males ya untuk baca secara lengkap dan juga detail terkait syarat untuk mendaftar, karena hal itu penting banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi misalkan ya, kalau di syaratnya itu memang harus punya SIM A, ya kalian itu nggak usah nanya lagi gitu, Kak kalau SIM C gimana Kak? Karena menurut aku itu percuma saja gitu, kalian bisa aja langsung gagal di seleksi administrasi awal. Terus misalkan ya, kalau ada syarat daftar yang diminta adalah S1 manajemen gitu, tapi kalian tuh punyanya S1 administrasi, ya kalian tuh nggak usah lagi nanya gitu loh, Kak kalau S1 administrasi itu gimana? Nggak hanya masalah ijazah aja ya. Ada lagi nih, misalkan syaratnya itu harus punya tinggi badan 165 cm. Terus kalian itu nanya gitu, Kak kalau 164 boleh nggak? Ya sebenarnya kalau kalian mau coba-coba untuk daftar aja itu silahkan, terserah kalian. Tapi kalau seandainya kalian gagal dan gak lolos ya kalian jangan salahkan panitianya. Nah pertanyaan yang seperti itulah ya sering banget aku temui. Mungkin memang kalian itu punya keinginan yang kuat ya untuk daftar di suatu formasi pada instansi tersebut gitu. Cuman kalau memang syaratnya sudah tertera dengan jelas ya kalian harus memenuhi itu. Dan mungkin ya kalian itu juga kalau menanyakan pertanyaan yang seperti ini kan pasti berharap untuk mendapatkan toleransi supaya menguatkan diri kalian dan memutuskan untuk mendaftar. Karena berdasarkan pengalaman di tahun aku maupun tahun-tahun sebelumnya ya, kalau misalkan memang kalian mendaftar dan tidak sesuai dengan syarat yang sudah tertera dengan jelas, itu rata-rata pasti gagal di seleksi administrasi awal. Nah jikalau misalkan kalian itu nggak ketahuan gitu loh, maksudnya kalian lolos nih di seleksi administrasi awal, tapi itu biasanya di seleksi administrasi akhir baru ketahuan gitu, dan ya itu kan sama aja, kasihan perjuangan kalian dari awal sampai akhir yang ujung-ujungnya gagal gitu loh, kalian nggak bisa untuk lanjut ke tahap berikutnya. Beda halnya kalau misalkan ada beberapa persyaratan pendaftaran yang nggak terlalu spesifik dibahas ya, itu mungkin bisa kalian coba-coba untuk daftar. Contohnya nih, misalkan di syarat itu hanya disebutkan sehat jasmani rohani, itu kan nggak spesifik banget ya, sehat jasmani yang seperti apa dan sehat rohani yang seperti apa. Terus misalkan kalian punya mata minus gitu, yang sebenarnya nggak parah-parah banget minus mata kalian, nah yang masalah seperti itulah kalian bisa nih coba-coba untuk didaftar aja dulu. Atau misalkan nih kalian nggak mau ya coba-coba daftar nanti takutnya gagal gitu, jadi kalian tuh maunya kepastian nih gitu di awal sebelum kalian mendaftar. Ya saran dari aku satu-satunya kalian bisa langsung tanyakan ke panitia seleksinya, karena hanya mereka lah yang bisa memutuskan untuk meloloskan atau tidak. Cuman yang jadi masalah di sini kan rata-rata ya panitia seleksi itu mungkin dia slow respon atau bahkan nggak respon sama sekali, karena ya aku yakin pasti banyak banget ribuan pendaftar yang punya pertanyaan dan menanyakan, sehingga kalian itu nanya ke aku atau mungkin ke senior-senior kalian. Karena gini teman-teman, menurut aku untuk standar kelulusan gitu di tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu kan bisa saja berbeda ya, ada perbedaan lah, nggak yang 100% sama banget juga. Oleh karena itu aku nggak pernah mengklaim ya apa yang aku sampaikan ini 100% benar dan akan terjadi, karena aku sendiri bukan panitia seleksinya. Dan aku minta maaf banget juga buat kalian kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan ke aku dan masih menggantung gitu ya, masih nggak bisa memberikan jawaban secara pasti,
Aku mohon maaf banget ke kalian, tapi setidaknya aku bisa memberikan jawaban atau gambaran ke kalian berdasarkan pengalamanku maupun pengalaman tahun sebelumnya. Yang kedua adalah sistem penempatan. Ternyata masih banyak dari kalian yang nggak tahu tentang sistem penempatan di instansi Kejaksaan RI. Jadi aku mau kasih tahu di sini untuk kalian ya, untuk sistem penempatan di instansi Kejaksaan RI itu acak banget. Jadi random banget di seluruh Indonesia. Sulit ditebak gitu istilahnya ya. Karena saat kita daftar itu kan nggak ada pilihan ya untuk kita dapat penempatan di mana. Jadi ya kita nggak bakalan tahu gitu nantinya dapat di mana. Ternyata masih ada juga yang mengira kalau sistem penempatan CPNS di Kejaksaan RI itu ditentukan dengan lokasi tesnya. Misalkan nih, aku kalau tes di Bali itu nanti dapatnya di Bali, atau mungkin kalau tesnya di Jawa itu nanti dapatnya di Jawa. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Dan memang sistem penempatan CPNS di Kejaksaan RI itu berbeda dengan beberapa instansi lainnya yang sudah diketahui di awal gitu loh, sebelum daftar itu dapat penempatan di mana. Jadi kalau seandainya sistemnya kayak gitu kan kita tuh udah siap ya teman-teman kalau memutuskan daftar nih, karena ya kita tahu nanti dapat tempat tugas di mana. Mungkin untuk kalian nih yang ingin memutuskan untuk daftar di CPNS Kejaksaan RI, ya menurut aku harus persiapkan diri kalian dengan baik juga, persiapan mental, karena gak jarang juga banyak dari teman-temanku atau mungkin angkatan sebelum aku yang dia itu lolos tes di CPNS Kejaksaan RI, tapi setelah dia tahu penempatan itu mundurin diri ya, karena gak sesuai gitu loh dapat penempatan dengan yang mereka harapkan. Jadi kan kalau kayak gitu sayang juga ya teman-teman perjuangan kalian, ujung-ujungnya kalian mundurin diri. Berikutnya adalah sistem kenaikan pangkat. Untuk sistem kenaikan pangkat di instansi Kejaksaan RI sebenarnya aku udah bahas ya di video aku yang ini. Jadi kalau kalian mau tonton bisa tonton aja dengan klik link yang muncul di pojok kanan atas video ini, atau kalian bisa cek aja kolom deskripsi di bawah. Cuman pada video kali ini aku mau memberikan gambaran secara singkat aja untuk sistem kenaikan pangkat di instansi Kejaksaan RI. Nah, berdasarkan aturan yang ada, untuk sistem kenaikan pangkat itu ada dua ya teman-teman ya. Yang umumnya ada yang jalur reguler dan juga jalur pilihan. Untuk kenaikan pangkat reguler itu paling cepat 4 tahun ya setelah pangkat terakhir. Jadi kalau mau naik satu pangkat itu paling cepat 4 tahun naiknya. Dan bahkan mungkin bisa lebih ya dari 4 tahun, karena kan kalau di aturan kita lihat itu paling cepat ya 4 tahun sekali. Dan kalau untuk sistem kenaikan pangkat pilihan itu naik pangkatnya bisa lebih cepat ya dari 4 tahun itu. Jadi kalian nggak harus nunggu 4 tahun untuk naik pangkatnya. Tentunya kalau kalian mau cepat naik pangkat ada juga beberapa persyaratan atau pemberkasan gitu ya yang harus kalian penuhi, dan itu agak ribet juga di aturannya sendiri. Kalian bisa baca secara lengkapnya ya. Pokoknya kalau kalian mau tahu lengkapnya bisa cek aja video aku sebelumnya. Di situ juga aku sertakan ya untuk aturan kenaikan pangkatnya. Yang berikutnya adalah gaji. Aku yakin banget pasti dari kalian yang nonton video ini sebagian besar ya, untuk memutuskan mengambil suatu pekerjaan atau tidak dilihat dari besaran gajinya. Sebenarnya untuk besaran gaji di instansi Kejaksaan RI itu udah ada aturannya ya, dan biasanya kalau memang di instansi pemerintahan itu sudah jelas aturannya untuk besaran gaji ini. Untuk besaran gaji atau tunjangan ini udah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kalau kalian buka aturannya, di situ dijabarkan untuk besaran tunjangan kinerja pegawai. Dan selain itu juga ada penjelasan untuk berapa sih besaran potongan gaji yang dikenakan seandainya kalau kalian itu nggak masuk kantor dengan berbagai macam alasan ya, entah itu sakit, izin, cuti, atau mungkin alasan yang lainnya.
Oke, mungkin itu ya teman-teman. Menurut aku ada 4 hal wajib yang harus kalian ketahui sebelum memutuskan untuk daftar di CPNS Kejaksaan RI. Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, ini aku nggak tahu ya teman-teman sebelum aku daftar. Jadi kalau kalian mau daftar ya, kalian bisa untuk pertimbangan baik-baik keputusan kalian nanti, ya supaya kalian itu siap kalau seandainya kalian lolos dan nggak kaget lagi gitu. Oke, mungkin sekian video dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.